Assalamualaikum. Pagi-pagi gini ngebahas tema apa ya enaknya? Saya nonton VT itu tentang junjungannya kaum Ramikir. Ngakunya kan dia KKN tahun 85. Parcok kan kemarin konpres bilang katanya KKN tahun 83. Nah, bagi kaum Ramikir ini sih nggak ada urusan. Iyalah, mereka kan nggak pernah mampu untuk melihat kejanggalan yang nyata dan bertebaran di mana-mana. Ya. Dari sini kita perhatikan versi konpresnya Parcok itu kan ada tuh tampilan form pilihan tingkat perkuliahan yang diambil, yang dilingkari apa di situ? Opsi nomor 2, sarjana muda kan. Transkrip nilainya pun tidak ada nilai skripsi di situ. Itu menandakan dia cuma ambil D3 alias sarjana muda. Memang skripsi itu hanya akan ada nilainya kalau untuk yang S1. S1 bobot SKS yang harus dipenuhi lebih banyak daripada yang sekedar sarjana muda atau yang tingkatan D3. Ya. Nah, kalau dia tamatnya itu D3 ya wajar kalau KKNJ tahun 83. Tapi kalau dia S1 wajar kalau tahun 85. Masalahnya yang ditampilkan Parcok itu kan transkrip nilainya nggak ada nilai skripsi. Nah, kejanggalannya dimulai di situ. Di Solo dia ngadi-ngadi pakai titel dokterandes, padahal dokterandes titel S1. Masuk ke Jakarta pengen kelihatan lebih kesannya nyata gitu ya, digantilah oleh timnya jadi ambil titel S1 yang insinyur. Nah, mulailah rekayasa di situ. Masuk 80, keluar 85 ya. Coba diperhatikan timelinenya. Versi Parcok KKN tahun 83. Namanya sarjana muda. Pilihan tingkatan yang diambil. Itu cocok. Karena sarjana muda, bobot SKS yang diambil lebih sedikit daripada yang S1. Maka tamatnya lebih cepat. KKN yang dilakukan pun juga lebih cepat tahunnya. Ya. Lebih duluan lah ya. Ketimbang yang S1. Yang S1 masuk tahun 80, kelar 85. Itu udah rata-rata di masa itu. Ya. Jadi bagi yang cerdas aja lah. Dari sini aja sudah bisa diadu itu kontradiksinya antara pernyataannya Parcok saat konpres dengan ya pernyataan si Mulyono ya, kita tahu lah. Dan ada VT-nya Rismon mendatangi langsung lokasi rumahnya Pak Kasmujo. Kasihan Pak Kasmujo ya. Udah tua. Dan sekarang pakai plester 2 di mukanya itu, kenapa itu? Apa jangan-jangan ketularan kudis kah apa gimana? Nggak ngerti juga sih. Dan di situ Rismon sempat bertanya, apa Bapak pembimbing skripsi? Tidak. Atau pembimbing akademik? Tidak juga. Nah, siapakah yang benar? Di sini aja udah ketahuan ada pat-pat gulipat. Ya. Dan tuh ada berita lagi tuh tentang si Beatro itu, tahu. Menyatakan bahwa siapa itu Andi Wijayanto ya, yang dulu sempat jadi orang kepercayaannya
ya Singanu lah, itu tahu katanya rekayasa skenario pembuatan ijazah abal-abal di Jalan Pramuka itu. Ya tinggal dicekokin aja, maksudnya ditangkepin dulu lah itu orang-orang saksi-saksinya itu, interogasi mereka itu. Andi Wijayanto kemana dia sekarang tuh? Ya, kalau emang niat untuk mengklirkan ini kasus, dari pernyataan-pernyataan itu aja tinggal dibenturkan aja, konfrontasi. Ya, mana yang benar, mana yang salah. Nah, Parcok berani nggak ini adu argumen dengan si Mulyono? Jelas-jelas Parcok bilang KKN 83, Mulyono bilangnya 85 kan. Ya, coba dong yang rakyat waras, yuk kita galakkan suara kita. Jangan sampai yang kaum mikir mulu, yang dikasih spot sama TikTok ini. Ya, bagi kaum mikir, sabda junjungannya itulah kebenaran. Tapi bagi kita kaum waras yang mau mikir, ya jejak rekornya itu loh, rekam jejaknya itu maksudnya. Udah terlampau banyak kibal-kibulnya, masih mau dibohongin. Lihat tuh ya, Bu Susi, ada VT-nya yang lewat tadi tuh di satu forum. Padahal Bu Susi itu kan kita tahu ya, pada saat dia diangkat jadi menteri kan dia cuma tamatan SMP tuh, tapi jago dia dalam bidangnya. Dia nggak malu mengakui tamatan SMP gitu. Dan memang untuk jadi menteri tidak ada aturan harus tamatan ini tamatan itu, karena itu prerogatif presiden. Mau presiden yang ngangkat yang nggak tamat SD pun juga boleh, karena prerogatif presiden, suka-suka presiden. Ya, Ibu Susi di forum itu ditanya pakai bahasa Inggris, jawabnya pun bahasa Inggris, was-wasnya jago. Ya memang Bu Susi punya suami juga orang bule ya. Tapi kalau ditarik kisahnya di masa lalunya, bagaimana Bu Susi bisa berinteraksi dengan bule dengan menggunakan bahasa Inggris, bahkan Inggrisnya itu mahir begitu ya. Yang padahal Bu Susi cuma tamatan SMP. Nah, dibandingkan dengan yang tamatan UGM, yang konon kata gurunya zaman dulu itu bahasa Inggrisnya bagus, levelnya cuma we walk the talk, we walk the talk. Yang sekarang malah diparodiin jadi lagu untuk YouTube short ya. Ada juga yang di remix ini tuh untuk jadiin back soundnya ya di short itulah. Nah, benar-benar. Dan banyak yang cemas, makanya lawyernya bilang kalau sampai ditunjukkan ijazah palsunya bakalan chaos, rusuh. Ya iyalah, karena kebukti ngibul, berani nunjukin yang aslinya. Kejanggalannya aja seabrek-abrek kok untuk melakukan pembuktian itu. Ya, mereka selalu tutup-tutupi. Cuma kaum mikir yang pastinya nggak percaya dengan kejanggalan yang sudah dipertontonkan secara nyata ini. Ya, itulah, berpikirlah. Nah, Allah juga bilang dalam Al-Quran kan, ya ulil albab, ya ulil absor, afala ta'lamun, afala ta'qilun. Itu seruan supaya kita mikir, jangan jadi orang yang mikir. Ini ngomong ada ribet gara-gara gigi Graham nih copot. Nah ya, berusaha speak up, lawan itu fiti-fiti kaum mikir itu. Yo, bareng-bareng kita perjuangkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.